Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa rasulil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan bisa sampai pada seluruh umat hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita semua juga bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan usia Allah Subhanahu wa taala. Malam itu ada yang 12, ada yang 13. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh amalia ibadah kita dari mulai awal bulan suci Ramadan sampai malam ini menjadi amalia makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berikan kepada kita karunia untuk istiqomah dalam memuliakan bulan suci Ramadan sampai nanti selesai bulan suci Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan salah satu ibadah yang mengajarkan salah satu sifat fundamental dalam kehidupan kita. Apa sifat itu? Sifat jujur. Sifat apa? Jujur. Karena puasa itu as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Seseorang mengaku puasa yang tahu hanya dirinya dengan Allah, nggak ada yang tahu yang lain, meskipun ciri-cirinya banyak. Kalau sekarang fenomena yang puasa itu, dulu kalau lagi kecil kamu nggak mudah berpuasa. Apakah yang sering mudah kemudian berpuasa? Bukan. Apakah yang lemes-lemes ketika ke masjid di belakang, lemes, lonjoran, yakin mereka puasa? Bukan. Apakah yang seger-seger, wah, pekerjaannya terus dilakukan, gak pernah mengeluh, tidak pernah terlihat lemes? Apakah mereka tidak berpuasa? Belum tentu juga. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau lagi kecil, kalau pas wudhu itu termasuk momentum yang sangat ditunggu ya. Bagi kecil, dulu kecil saya, wudhu itu momentum yang sangat ditunggu. Apalagi pada saat kumur-kumur, semangat kumur-kumur. Gak sengaja, niatnya gak sengaja, telan dikit lah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kejujuran diri kita. Puasa itu jujur. Gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun menjadi satu pengejawantahan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ihsan kita. Para ulama mengkategorikan atau menyebutkan ihsan
Seseorang menganggap ihsan itu adalah ketika engkau berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Pada kenyataannya engkau tidak melihat Allah, iya memang. Tetapi satu yang harus menjadi keyakinan kita adalah Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Sekecil apapun, dimanapun, kapanpun, apapun yang akan kita lakukan tidak pernah terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep puasa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia agar apa? Agar dalam setiap tingkah laku kehidupannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah nanti perbuatan kita, pekerjaan kita, mau ada atasan, mau nggak ada atasan, pekerjaannya tetap seperti itu, sesuai dengan koridor. Mau ada perlunya atau nggak ada perlunya, pekerjaan tetap kita lakukan sesuai prosedur. Ada yang tahu ataupun tidak ada yang tahu, kita tetap melakukan kebajikan, dan ada yang tahu ataupun tidak ada yang tahu, kita tetap meninggalkan keburukan. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun dia. Dulu dalam kisah salafus sholih ada 3 orang murid yang dipanggil oleh gurunya untuk menyembelih ayam. Kasih satu-satu tuh murid 3 orang dan disampaikan kepada ketiga orang muridnya, silakan bawa ayam ini kemudian sembelih oleh kamu, tapi tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang lihat. Yang satu konon ceritanya katanya lari ke pegunungan, gak ada siapa-siapa, sembelih. Yang satu lagi masuk ke gua, bahkan gak pernah lihat mukanya sendiri, rata-rata pokok. Yang satu lagi sudah lari ke sana lari ke sini, nggak berani motor. Kenapa? Saya tidak pernah menemukan satu tempat pun yang tidak pernah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu pelajaran yang kita bisa gali, kita bisa manfaatkan dari puasa kita agar kita nanti selesai di bulan Ramadan ini. Salah satu bentuk ciri kita mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengaplikasikan nilai kejujuran dalam setiap tingkah kehidupan kita, dalam keluarga kita, hubungan suami istri, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan berkeluarga atau bertetangga. Kejujuran senantiasa kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu menjadi satu pembuktian bahwa kita mengucapkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan terhadap nilai keimanan dan ketakwaan itu, agar kita bisa menjaganya sampai akhir masa kita di dunia. Allah memanggil kita, mudah-mudahan keimanan kita senantiasa ada dalam diri kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.